Pemirsa, sampah berserakan di ruas jalan alternatif sekitar Bandara El Tari Kupang. Kondisi ini terjadi karena masih ada oknum warga yang membuang sampah sembarangan, sehingga mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Warga dan pengguna jalan mengeluhkan sampah yang berserakan di ruas jalan alternatif menuju Bandara El Tari Kupang. Sampah yang berceceran mengeluarkan bau tak sedap dan mengganggu pandangan. Pemerintah dan warga sekitar sudah berupaya untuk melakukan pembersihan di wilayah sekitar, namun masih ada saja oknum warga yang membuang sampah secara sembarangan di sepanjang badan jalan. Ulah oknum tersebut menyebabkan sampah plastik, sisa rumah tangga, hingga limbah pasar menumpuk dan mencemari lingkungan sekitar. Ya, memang kalau setiap hari memang ketika kita melewati jalan tersebut memang sangat mengganggu, apalagi sampah itu memang ada bau yang tidak dapat merusak orang lain sehingga bisa juga menimbulkan penyakit. Jadi memang terganggu kami sebagai warga di RT 13A. Berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal untuk mengatasi sampah. Pengamat lingkungan Juvensius mengatakan adanya tata kelola yang buruk dalam penanganan sampah, sehingga pengguna ini belum tuntas dari hulu ke hilir. Itu sebetulnya pemandangan penumpukan sampah di beberapa titik atau ruang kosong sebetulnya menunjukkan kepada publik atau kepada kita semua di Nusa Tenggara Timur bahwa ada persoalan yang tidak beres, terutama tata kelola sampah di sana gitu. Yang pertama terkait dengan terlihat soal pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Penanganan sampah harus menjadi tanggung jawab bersama. Warga berharap pentingnya penegakan disiplin dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah karena kebersihan merupakan cermin wajah Kota Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana alam Selasa 4 November 2025 di lapangan Bayangkara, Mapolda Nusa Tenggara Timur. Apel dipimpin langsung Wakapolda Nusa Tenggara Timur, Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Nusa Tenggara Timur, TNI, Basarnas, serta instansi terkait lainnya. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antar lembaga dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana seperti banjir, longsor, maupun angin kencang yang sering terjadi saat musim hujan. Usai apel, Wakapolda Nusa Tenggara Timur bersama Forkopimda melakukan pengecekan langsung terhadap personil, kendaraan taktis, peralatan SAR, dan logistik penanganan bencana. Apel pada pagi hari ini adalah wujud daripada kesiapsiagaan kita semua di dalam menghadapi bencana seperti banjir, longsor, puting beliung, dan yang lain-lain. Ini adalah wujud daripada kesiapsiagaan dan juga merupakan operasi kemanusiaan dan juga sebagai momentum kegiatan yang bersinergitas sehingga nanti bisa dilaksanakan kegiatan deteksi, kemudian dilaksanakan patroli bersama. Intinya adalah kita mencegah lebih baik, dan apabila nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan bencana ini, semua komponen dari pemerintahan lembaga siap menangani. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nusa Tenggara Timur menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi. Menurut BMKG Stasiun Meteorologi Kupang, hujan lebat disertai petir dapat menyebabkan banjir dan longsor di beberapa wilayah rawan seperti Malaka, TTU, TTS, dan sejumlah daerah berdataran tinggi di Pulau Flores.
BMKG Stasiun Klimatologi juga memperkirakan puncak musim hujan di wilayah Nusa Tenggara Timur akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari mendatang. Untuk bencana hidrometeorologi saat ini yang berpotensi yaitu seperti hujan petir yang dapat menyebabkan banjir maupun tanah longsor. Yang menjadi perhatian yaitu untuk saat ini untuk wilayah banjir itu yang potensinya tinggi cenderung beberapa tahun terakhir adalah wilayah Kabupaten Malaka. Serta untuk longsor seperti wilayah di TTU, di TTS, serta Pulau Flores yang terdapat dataran tinggi yang mungkin saat ini curam, itu juga terdapat potensi untuk longsor. Musim penghujan di wilayah NTT ini sebagian besar adalah di sekitar bulan Januari dan Februari. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memantau peringatan dini dan informasi resmi yang dikeluarkan melalui kanal resmi BMKG sebagai upaya pencegahan dan mitigasi dini terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan BMKG diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi cuaca ekstrim di wilayah Nusa Tenggara Timur, serta meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat. Dari Kupang, Ashraf melaporkan untuk Timor TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan misi dagang dan investasi di Ballroom Hotel Aston Kupang, Kamis 6 November 2025. Acara ini mengusung tema meningkatkan jejaring konektivitas antara Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Acara ini dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Wakalena, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, serta Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jody Asadoba. Turut hadir perwakilan Bank Indonesia dan OJK dari kedua provinsi, Kadin, IWAPI, HIPMI, pihak Bank Pembangunan Daerah, serta pelaku usaha dari berbagai sektor. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sinergi ini merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkesinambungan di seluruh kepulauan Indonesia. Dalam konteks wilayah NTT, sinergi ini tentu saja mendukung upaya menjadikan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan yang merupakan visi Melki Joni. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa misi dagang dan investasi merupakan wujud sinergi pembangunan ekonomi antar daerah yang menghubungkan produksi, distribusi, dan pasar antar provinsi. Hingga pukul 11.30 WITA, komitmen transaksi antara Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur telah mencapai 1.759.815.350.000 rupiah, menjadi nilai tertinggi sepanjang gelaran misi dagang pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentu pertemuan kita tidak semata-mata pertemuan misi dagang dan investasi, tapi dari bumi Mojopahit Jawa Timur kita merajut kenusantaraan. Dari bumi Mojopahit Jawa Timur kita bergandengan tangan bagaimana gerbang baru Nusantara secara signifikan bisa kita wujudkan. Konektivitas Indonesia Barat dan Indonesia Timur harus ada yang membangun koneksitasnya, membangun sinerginya. Maka di setiap misi dagang, Pak Wagub yang kami hormati, target kita adalah tumbuh bersama, berkembang bersama, maju bersama, dan sejahtera bersama. Acara ini juga diisi dengan penandatanganan MOU antara Bank Jawa Timur dan Bank Nusa Tenggara Timur sebagai upaya penguatan sektor UMKM dan fiskal kedua provinsi. Pemerintah kedua daerah berharap sinergi ini terus berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata di sektor perdagangan, investasi, dan pengembangan potensi lokal.
Dari Kupang, Ashraf melaporkan untuk Timor TV. Lewat event seni dan budaya multi etnis Bebaja atau Bakunase Event Bangkit untuk Jaya, masyarakat Bakunase bersatu dalam suasana kegembiraan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.